menyaksikan laporan pemahaman materi 1-6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Kusmaningrum. Saya Risha Safira Eka Putri. Saya Dinda Apriliana. Saya Putri Cahya Septriani. Saya Rika Aditya Maulana. Bisnis adalah serangkaian kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis tentu saja memerlukan manajemen. Jadi manajemen adalah suatu proses di mana kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari individu atau kelompok tersebut secara efisien menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang membutuhkan manajemen adalah semua pihak yang terlibat di perusahaan atau kegiatan tersebut. Manajemen dibutuhkan semua orang guna untuk mengatur atau merencanakan segala hal agar mencapai tujuan tersebut. Sebuah pekerjaan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Kemudian, pengertian dari efisien adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat, dan memuaskan, sehingga efisien berkaitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau kos yang berlebihan. Adapun yang meliputi input adalah tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu, sedangkan output adalah hasil produktivitas. Kemudian, yang dapat mewujudkan efisien adalah seorang manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan. Konkret pengertian manajemen. Konkret dapat diartikan sebagai nyata atau benar-benar terjadi. Jadi, manajemen ini adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan kepada anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu atau sains, karena manajemen itu terus berkembang. Yang kedua sebagai art. Nah, sebagai art ini contohnya seperti perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Di dalam manajemen ada yang namanya manajer. Jadi manajer ini adalah setiap orang yang memiliki tanggung jawab kepada bawahan-bawahan atau sumber daya lainnya. Jenis-jenis manajer. Jenis-jenis manajer berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajer top atau puncak. Manajer top bertugas memberikan arahan bagi suatu perusahaan yang berkaitan dengan tujuan ataupun visi dan misi dari perusahaan tersebut. Selain itu, manajer puncak juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen organisasi. Contoh dari manajer puncak adalah CEO ataupun presiden direktur. Yang kedua adalah manajer menengah atau middle. Manajer menengah bertugas membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berada di fungsi atau bagian masing-masing. Contohnya adalah fungsi keuangan, fungsi pemasaran, dan fungsi produksi. Contoh dari manajer menengah adalah kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian keuangan. Dan yang ketiga adalah manajer lower atau bawah. Manajer lower bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional yang berada di lapangan. Contoh dari manajer bawah adalah mandor. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajer berdasarkan tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawabnya, manajer dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah manajer fungsional. Manajer fungsional hanya bertanggung jawab terhadap satu fungsional atau satu bidang. Sementara general manager atau manajer umum bertanggung jawab atas keseluruhan atau beberapa bagian fungsi dari suatu organisasi. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan seorang manajer? Manajer bekerja melalui orang lain. Dan yang kedua, manajer bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Lalu manajer juga mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dilakukan oleh bawahannya. Dan yang ketiga adalah dalam memecahkan masalah, manajer dituntut menjadi analitis dan konseptual. Perkembangan teori. 1. Aliran klasik, yaitu aliran yang mendefinisikan manajemen sesuai fungsi manajemennya. Tokohnya Robert Owen, Charles Babbage, Chester E. Bernard, dan Mary Parker Follett. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi menyatakan bahwa keberadaan organisasi bertujuan untuk melayani kebutuhan manusia.
tokohnya Elton Mayo. 3. Aliran manajemen modern. Prinsipnya yaitu yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen kinerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Manajer dan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal organisasi, yaitu lingkungan yang berada di dalam, terdiri dari manajemen, karyawan, dan budaya orang. Yang kedua, organisasi eksternal, meliputi semua elemen yang berada di luar. Lingkungan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum ialah lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi tidak langsung. Lingkungan tugas merupakan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Perencanaan adalah pemilihan kegiatan atau pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Adapun aspek perencanaan yaitu pembuatan keputusan atau decision making, proses pengembangan dan penyeleksian kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu. Adapun 4 tahap perencanaan yaitu 1. Menetapkan tujuan, dimulai dari keputusan, keinginan, atau kebutuhan organisasi. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Jadi, memerlukan informasi tentang keuangan dan data statistik. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan pengembangan berbagai alternatif kegiatan. Manfaat perencanaan yang pertama, memudahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan dana. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses pembentukan struktur dalam organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, apa itu struktur? Struktur adalah suatu proses penyusunan sumber daya manusia sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di dalam struktur ada dua aspek. Yang pertama, departementalisasi atau pengelompokan kerja seperti bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan yang kedua, ada pembagian kerja. Nah, di dalam pembagian kerja ini adalah suatu proses merinci tugasnya masing-masing sesuai dengan bagiannya. Bentuk-bentuk departementalisasi. Bentuk-bentuk departementalisasi dibagi menjadi 9. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, contohnya tuh kayak fungsi pemasaran, fungsi keuangan, ataupun fungsi produksi. Lalu bentuk yang kedua, berdasarkan produk atau jasa. Contohnya adalah berdasarkan produk TV, berdasarkan produk mesin cuci, ataupun berdasarkan jasa laundry. Yang ketiga, berdasarkan wilayah. Contohnya wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu berdasarkan langganan. Contohnya tuh kayak pedagang eceran ataupun pemerintah. Lalu yang kelima, berdasarkan proses atau peralatan. Contohnya departemen pemukusan. Lalu berdasarkan waktu. Contohnya tuh kayak shift 1, shift 2, ataupun shift 3. Lalu yang ketujuh, berdasarkan pelayanan seperti dari kelas bisnis, eksekutif, maupun kelas ekonomi. Lalu yang kedelapan, berdasarkan alfanumeral, contohnya nomor telepon. Lalu yang kesembilan dan yang terakhir adalah berdasarkan proyek dan matriks, contohnya perusahaan konstruksi. Pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja adalah untuk mencapai tujuan di mana tujuan itu tidak bisa dicapai sendiri dan harus dilakukan secara bersama atau bersinergi. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu kesatuan yang terpisah
suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Rentangan manajer dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan secara efektif. Rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Lalu, berapa sih jumlah rentangan yang ideal? Jumlah rentangan secara normal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tall. Artinya, semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasinya itu akan ke bawah terus meninggi. Sementara yang flat, itu artinya rentangan manajernya terlalu melebar. Jika rentangan manajer terlalu melebar, maka akan tidak efisien. Sedangkan kalau rentangan manajernya terlalu sempit, manajer tidak bisa digunakan secara sepenuhnya atau secara maksimal. Jadi rentangan manajer yang ideal adalah di tengah-tengah rentangan tall dan rentangan flat. Wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pedoman klasik delegasi wewenang. Yang pertama, prinsip skalar. Kedua, prinsip ketentuan perintah. Ketiga, tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu kewajiban tiap individu yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik. Contohnya, bersikap transparan ketika bekerja. Penyusunan personalia. Langkah-langkah penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, penarikan. Ketiga, seleksi. Keempat, pengenalan dan orientasi. Kelima, latihan dan pengembangan. Keenam, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan. Kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir. Sumber penawaran kebutuhan jabatan. Pertama, penentuan tujuan dan rencana organisasi. Kedua, penentuan spesifikasi jabatan. Ketiga, mengestimasi jumlah karyawan total. Keempat, mempertimbangkan persediaan karyawan. Langkah-langkah dalam penarikan personalia. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, penarikan. Ketiga, seleksi. Keempat, pengenalan dan orientasi. Kelima, latihan dan pengembangan. Keenam, penilaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan. Kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir. Sumber penawaran personalia ada dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun prosedur seleksi, pemilihan karyawan sebagai berikut: pengumpulan data pribadi, pengujian atau testing, wawancara, pemeriksaan kesehatan, keputusan pribadi, dan orientasi jabatan. Karyawan yang diterima di perusahaan tersebut dilatih menggunakan metode on the job dan off the job, serta karyawan diberikan kompensasi berupa upah makan, gaji tetap, dan upah intensif. Pemberian kompensasi harus dilakukan karena untuk membalas jasa yang diberikan dan sebagai motivator untuk kegiatan yang akan datang. Motivasi merupakan keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar mencapai tujuan. Selain itu, motivasi sangat penting di dunia kerja, karena seseorang yang bekerja tanpa motivasi akan kesulitan untuk menjalankan kewajibannya. Contohnya, sebagai seorang manajer, memerintahkan bawahan untuk menjalankan kewajibannya harus selalu dilihat dan dievaluasi serta diberi motivasi agar tetap semangat menjalankan kewajibannya. Adapun 3 pandangan tentang motivasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model tradisional, yaitu dilihat secara umum. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. A. Bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang karena manusia pada dasarnya malas dan memerlukan motivasi. B. Jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin,
dan pengendalian diri. Jadi, jika tidak diberi motivasi, akan sulit menjadi seseorang yang disiplin, kreatif, dan tepat waktu. C. Manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Jadi, harus diberi arahan yang jelas kepada karyawan agar tujuan organisasi tercapai dan karyawan menjadi semangat dalam bekerja. Yang kedua, ada model hubungan manusia, yaitu dilihat dari sisi hubungan manusianya harus saling menghargai. Yang termasuk model ini adalah A. Orang ingin merasa berguna dan penting, maka manajer harus memperhatikan karyawan agar mereka merasa dibutuhkan di perusahaan tersebut. B. Orang ingin diakui sebagai individu, jadi harus mengakui karyawan tersebut. C. Kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja, karena orang tersebut menghargai pekerjaannya. Ketiga, model sumber daya manusia, yaitu dilihat dari sumber daya manusianya. Adapun yang termasuk model ini adalah A. Pemberian fasilitas perusahaan yang memadai, karena jika fasilitas perusahaan lengkap akan membuat karyawan semangat bekerja. Contohnya, di ruangan tersebut terdapat AC, Wi-Fi. B. Sebagian besar orang lebih kreatif, disiplin jika diberikan fasilitas, karena jika fasilitas memadai, mereka merasa nyaman, membuat bekerja semakin semangat, dan tercipta ide yang menarik. C. Manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia dengan cara menempatkan karyawan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun teori-teori dalam motivasi, terdapat 3 kelompok teori motivasi. Yang pertama, ada teori petunjuk. Yang kedua, teori isi atau teori kebutuhan. Yang ketiga, teori proses. Tipe-tipe saluran komunikasi. Tipe-tipe saluran komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini ada komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Contoh dari komunikasi ke bawah itu dari manajemen puncak memberikan arahan kepada karyawan. Kalau komunikasi ke atas, dari karyawan memberikan informasi apa yang terjadi kepada manajemen puncak. Yang kedua, ada komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini komunikasi antar anggota. Dan yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini komunikasi para anggota yang berbeda divisi. Hakikat kepemimpinan. 1. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi. 2. Hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. 3. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. 4. Dalam model kepemimpinan ada pimpinan formal. Tipe kepemimpinan. Teori lain mengatakan bahwa 1. Kepemimpinan direktif yang memberitahu bawahan memberikan arahan. 2. Kepemimpinan mendukung yang memperhatikan bawahan. 3. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. 4. Kepemimpinan partisipatif yang selalu berkonsultasi dengan bawahan. Manajemen konflik. Penyebab konflik ada 3. Yang pertama adalah komunikasi. Contohnya seperti adanya miskomunikasi ketika menerima perintah dari atasan. Yang kedua adalah struktur, seperti adanya pertarungan kekuasaan antar departemen atau fungsi dengan kepentingan yang bertentangan, seperti fungsi produksi bertentangan dengan fungsi pemasaran. Lalu yang ketiga adalah pribadi. Adanya ketidaksesuaian individu itu dengan tujuan atau nilai yang ada di perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis konflik. Jenis konflik yang pertama adalah konflik dalam diri individu. Lalu yang kedua adalah konflik antar individu. Yang ketiga adalah konflik antar individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah konflik antar kelompok dan organisasi. Dan yang terakhir adalah konflik antar organisasi. Selanjutnya adalah 3 jenis metode penyelesaian konflik. Yang pertama adalah konsensus, yaitu kedua pihak yang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik tentang masalah mereka. Yang kedua adalah konfrontasi. Kedua pihak yang bertentangan saling bertemu dan mengungkapkan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan sepakat untuk menerima penyelesaian. Yang ketiga adalah penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah metode pengelolaan konflik. Metode pengelolaan konflik ada 3.
Yang pertama adalah stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, dan yang kedua adalah pendinginan suasana. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik sendiri ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan kekerasan atau forcing, lalu yang kedua dengan smoothing atau penenangan, dan yang terakhir adalah dengan avoidance atau penghindaran. Pengawasan yaitu suatu usaha atau kegiatan mencocokkan hasil dengan standar yang ada. Jika tidak sama, maka akan ada evaluasi. Pengawasan memiliki 3 tipe, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik. Tahap-tahap pengawasan meliputi penetapan standar, penetapan pengukuran, pelaksanaan membuat jadwal produksi, pembandingan dengan standar yang sudah ada, pengambilan tindakan. Karakteristik pengawasan yaitu ada akurat, tepat waktu, objektif, titik pengawasan yang strategis, realistik secara ekonomi dan organisasi, terkoordinasi dengan baik, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk, dan dapat diterima para anggota organisasi. Itu manajemen strategi. Manajemen strategi ialah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan agar bisa mencapai tujuan. Proses manajemen strategi: 1. Analisis lingkungan. 2. Penetapan misi dan tujuan. 3. Perumusan strategi. 4. Pilihan dan penerapan strategi. 5. Evaluasi. Analisis lingkungan tujuannya untuk mengidentifikasi peluang. Terdapat 2 komponen pokok. 1. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. 2. Lingkungan internal meliputi sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Tujuan dan misi perusahaan. Pada dasarnya, suatu perusahaan, baik yang besar maupun yang kecil, pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Sama halnya dengan tujuan, misi suatu perusahaan juga penting untuk diperhatikan. Misi adalah tujuan unik yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Pada dasarnya, misi perusahaan mencerminkan alasan mengapa perusahaan itu ada. Walaupun ada beberapa perusahaan yang menganggap misi itu tidak penting, namun ada beberapa alasan yang mendasari mengapa suatu perusahaan perlu menetapkan misinya. Menurut King and Cleland, alasan perlunya misi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan kesamaan tujuan dalam organisasi, lalu menjadi landasan untuk memotivasi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang ketiga adalah mengembangkan landasan atau standar untuk pengalokasian sumber daya organisasi. Yang keempat adalah menetapkan warna umum iklim organisasi. Yang kelima adalah berfungsi sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan dan arah organisasi. Yang keenam adalah berfungsi untuk memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam struktur kerja. Dan yang terakhir adalah menegaskan tujuan umum organisasi. Komponen dalam misi. Komponen utama dalam perumusan misi adalah spesifikasi produk, spesifikasi teknologi, dan spesifikasi pasar. Spesifikasi produk artinya dalam menciptakan suatu produk kita harus mengerti di mana produk kita berada, kategori mana produk kita berada. Misalnya kita menciptakan sebuah produk handphone, berarti produk handphone itu masuk ke kategori produk elektronik. Dan yang kedua adalah spesifikasi teknologi. Nah, setelah kita menciptakan suatu produk, kita harus mengetahui gimana kelebihan suatu produk kita. Contohnya setelah menciptakan suatu HP, kita harus tahu di mana nih kelebihan produk handphone kita. Misalnya, kelebihannya di bidang kamera. Kameranya menggunakan generasi terbaru. Lalu berikutnya spesifikasi pasar. Spesifikasi pasar artinya kita harus tahu target pasar kita siapa yang konsumen mana yang kita targetkan. Nah, ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang kita punya harus sesuai dengan apa yang konsumen kita inginkan. Misalnya, produk kita memiliki teknologi di bidang kamera. Nah, berarti target pasar yang cocok siapa? Target pasar yang cocok adalah anak muda. Karena anak muda membutuhkan kamera untuk mengabadikan momen lalu menguploadnya di sosial media kayak Facebook, TikTok, maupun Instagram. Misi adalah sebuah tujuan yang berbeda dari perusahaan lain dan mengidentifikasi cakupan operasinya.
Dengan adanya misi, perusahaan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien. Adapun pengertian tujuan adalah landasan utama untuk kebijakan dan tindakan sesuatu yang harus dicapai. Jadi, setiap perusahaan perlu merumuskan misi dan tujuan yang jelas agar perusahaan tersebut tidak kacau. Adapun 3 komponen dalam misi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk, barang, atau jasa. Kedua, menjelaskan tentang jenis produk atau jasa yang dihasilkan. Ketiga, teknologi yang meliputi penggunaan peralatan, mesin, material, teknik, dan proses yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian, perumusan strategi. Adapun pengertian dari strategi merupakan sebuah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing. Jadi, untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh profit yang tinggi, perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternal, identifikasi peluang dan ancaman, strategi yang cocok untuk diterapkan. Memperoleh hasil optimal, perusahaan harus sesuai spesifikasi produk, pasar dan pemasarannya, sumber daya organisasi, dan teknologi. Penerapan strategi secara rinci serta tepat dan jelas bagaimana pilihan strategi yang diambil. Lalu ada evaluasi kinerja dan tindakan koreksi evaluasi yang diperlukan untuk menilai suatu kinerja yang dicapai dengan 4 hal, yaitu menetapkan sasaran prestasi kerja, mengukur posisi yang sesungguhnya, menganalisis penyimpangan, dan melaksanakan modifikasi. Tujuan organisasi untuk mencapai atau merealisasikan tujuan misi dari organisasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan. Manfaat dari ditetapkannya tujuan yaitu untuk membantu mempromosikan eksistensinya pada konsumen, menjadi koordinasi pengambilan keputusan penilaian keberhasilan organisasi, memisahkan proses perumusan dan implementasi strategi organisasi, menjadi motivasi agar berusaha menjadi lebih baik sehingga tujuan organisasi tersebut tercapai. Faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan yaitu adanya tujuan perusahaan, sumber ekonomi, penilaian dari eksekutif, dan kekuatan dalam lingkungan. Jenis-jenis tujuan organisasi yaitu ada profitabilitas, produktivitas, dan posisi keuangan. Faktor-faktor yang menentukan tujuan. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi. Semakin besar ekonomi yang dimiliki perusahaan atau organisasi, maka semakin besar juga organisasi tersebut untuk menentukan tujuannya. Yang kedua, keadaan dalam lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Contoh dari lingkungan internal seperti karyawan, dan contoh lingkungan eksternal seperti pesaing, konsumen, dan lain-lain. Jenis-jenis tujuan. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan akan berfokus dalam menentukan laba yang ingin dicapai. Yang kedua ada produktivitas. Pada produktivitas, perusahaan hanya berfokus dalam meningkatkan produk yang dia jual. Manajemen konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya persaingan bisnis. Maka dari itu, diperlukan manajemen untuk mengelola dan mengatur perselisihan atau pertentangan yang terjadi dengan melakukan komunikasi kepada pelaku konflik. Tipe manajemen konflik. 1. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dari pihak yang terlibat konflik. 2. Avoiding sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik. 3. Compromising. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama. Kompromi dibagi menjadi 4. Yang pertama, separasi. 2. Atrasi. 3. Mengambil keputusan. Dan keempat, menyogok. 4. Collaborating adalah menyelesaikan konflik dengan bekerja sama dan hasilnya memuaskan semua pihak. Kelima, competing adalah mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang keenam, conglomeration adalah menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe yang sudah disebutkan, tetapi cara ini mengeluarkan banyak waktu dan tenaga. Strategi manajemen konflik. Berikut ini urutan seorang manajer konflik ketika menyelesaikan suatu konflik. Yang pertama dimulai dengan pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke suatu konflik yang sedang terjadi,
Seorang manajer konflik harus mengetahui terlebih dahulu akar atau awal mula terjadinya konflik. Yang kedua, diagnosa. Setelah mengetahui siapa yang berkonflik, penyebab konflik, dan awal mula terjadinya konflik, langkah berikutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga adalah menyepakati solusi. Seorang manajer konflik menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik tersebut. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang keempat, pelaksanaan. Semua pihak yang menyepakati solusi harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi secara bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan kreativitas dan produktivitas pekerja dengan menerapkan manajemen konflik baik, maka konflik yang terjadi bisa diatasi bahkan dicegah sebelum konflik menjadi parah. Maka kinerja anggota akan semakin baik dan berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas kerja. Yang kedua, ada mengurangi kesenjangan antara pekerja, yaitu dengan mengurangi kesenjangan antar satu pihak dengan yang lainnya agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik, upaya organisasi untuk mengatasinya setiap kali konflik datang pada akhirnya membuahkan hasil, sehingga para pekerja akan terbiasa dengan konflik, lalu menjadikan manajemen konflik sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk kepada konsumen. Tujuannya agar konsumen tertarik dengan produk kita. Selanjutnya, konsep manajemen pemasaran. Pada konsep manajemen pemasaran, produsen berfokus kepada keinginan dan kebutuhan konsumen dengan melakukan riset atau analisis yang biasa disebut dengan orientasi pelanggan. Di zaman sekarang ini, pemasaran dapat dilakukan secara online, seperti e-commerce. Fitur konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri atas konsep pemasaran modern, konsep pemasaran terpadu, dan orientasi pelanggan. Berikut ini beberapa fitur dari konsep pemasaran. Yang pertama adalah fokus pada kebutuhan pelanggan. Seperti yang diketahui, suatu perusahaan sebelum memasuki sebuah pasar haruslah terlebih dahulu mengidentifikasi dan mempelajari apa yang dibutuhkan oleh konsumen di pasar tersebut. Dan ini menjadi dasar atas semua kegiatan terkait produk seperti perancangan, harga, distribusi, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Setelah mengetahui apa yang diinginkan konsumen, selanjutnya adalah merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen yang maksimal. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran terpadu. Seperti yang diketahui, manajemen pemasaran hanya bagian dari total fungsi. Manajerial organisasi seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen lainnya harus terintegrasi atau terhubung satu sama lain untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen. Yang keempat adalah mencapai tujuan organisasi. Perusahaan harus memiliki tujuan utama, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan dalam prosesnya, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya seperti pertumbuhan, mendapat pangsa pasar, dan mencapai jumlah laba yang wajar atau pengembalian investasi. Yang kelima adalah inovasi. Inovasi adalah penting yang dibutuhkan suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Seiring berubahnya tren, suatu perusahaan juga dituntut untuk inovatif dalam mendesain dan merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan tren yang sedang berlangsung saat itu juga. Ciri-ciri manajemen pemasaran. Pertama, pelanggan sentris adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dari sebuah bisnis. Dikatakan sukses karena produk yang dijual laku di pasaran atau banyak konsumen yang membeli produk tersebut. Kedua, perencanaan dan pengembangan mulai dari proses produksi barang, pemasaran atau distribusi, dan menginovasi produk tersebut, semua harus dengan perencanaan yang matang.
Ketiga, proses manajerial yaitu kegiatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pengawasan dan pengendalian pemasaran produk di suatu perusahaan. Keempat, analisis penelitian. Analisis ini memiliki apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat ini dengan melakukan uji pasar dan mengumpulkan data. Selanjutnya, membangun kerangka pemasaran dimulai dari proses analisa kebutuhan konsumen, produksi barang, pemasaran, membuat inovasi karena manajemen pemasaran bukan hanya sekedar proses produksi dan distribusi barang, karena ada banyak hal yang mesti dipersiapkan. Promosi dan komunikasi adalah cara membagikan informasi kepada pelanggan juga harus jelas. Pengendalian kegiatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemasaran harus berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang ada. Adapun ruang lingkup manajemen pemasaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riset pemasaran yaitu mengidentifikasi kebutuhan, selera, dan target pelanggan. Kedua, penentuan tujuan berkaitan dengan menarik pelanggan baru, menetapkan pelanggan yang sudah ada, pengenalan produk baru, dan meningkatkan kualitas produk lama. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran berkaitan dengan menentukan strategi produk, kegiatan iklan, dan promosi. Rencana harus fleksibel agar menyesuaikan dengan lingkungan bisnis. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan produk melibatkan produk baru. Yang kelima, harga produk didasari biaya pembuatan dan distribusi produk serta mengidentifikasi harga di pasaran. Yang keenam, promosi untuk memaksimalkan penjualan agar menarik pelanggan baru. Yang ketujuh, distribusi untuk memudahkan tersedianya barang dan jasa tepat waktu kepada konsumen. Yang kedelapan, terdapat evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk menentukan efektivitas rencana pemasaran. Proses manajemen pemasaran. Yang pertama adalah penentuan misi dan tujuan umum perusahaan sehingga ditemukanlah tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah mengevaluasi kemampuan perusahaan berdasarkan kekurangan dan kelebihan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah menentukan peluang pemasaran yang ingin dikapitalisasi. Lalu yang keempat adalah merumuskan strategi pemasaran dalam bentuk rencana formal yang berorientasi aksi dinamis untuk mencapai misi dan sasaran. Yang kelima, rencana atau program aksi pemasaran harus dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang tepat. Lalu yang keenam adalah pengontrolan program aksi pemasaran secara efektif. Sistem kontrol yang efektif berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi hasil aktual strategi pemasaran. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir, program pemasaran yang berlangsung harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Adapun catatan-catatan proses manajemen pemasaran yang pertama adalah program pemasaran dimulai dari pembuatan konsep produk dan tidak akan berakhir sampai keinginan konsumen terpenuhi. Yang kedua adalah penjualan yang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang dan pembelian berulang oleh pelanggan sangat penting untuk keberhasilan dalam pemasaran. Yang ketiga adalah riset pemasaran berfungsi sebagai alat yang efektif dalam semua keputusan manajemen pemasaran. Yang keempat adalah kebijakan pemasaran mencakup analisis dan penelitian pemasaran, lalu analisis produk, saluran pemasaran, penjualan, promosi dan iklan penjualan, dan yang terakhir adalah persaingan harga dan non-harga. Pentingnya manajemen pemasaran. 1. Menganalisis peluang pasar. 2. Penentuan target pasar. 3. Meningkatkan keuntungan. 4. Peningkatan kualitas hidup. 5. Peluang kerja. Kesimpulan, manajemen pemasaran yang baik akan menentukan keberhasilan bisnis di masa depan. Dengan proses pemasaran yang optimal, akan dipastikan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lakukan proses pembukuan yang efisien, cepat, dan tepat menggunakan software akuntansi.